Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman trader semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys ya. Sekarang tanggal 9 Mei 2024 nih jam 3 sore ya, jam 4 sore lah ya. Jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kita kembali menganalisa SAU USD. Pergerakannya akan kemana, akan seperti apa hari ini ya guys ya. Kita lihat terlihat jelas ya, Mas sedang berada di range sideways seperti yang sudah kita analisa sebelumnya. Kemungkinan dia akan sideways. Coba kita cek berita ya guys ya. Kita cek berita. Oke, untuk hari ini kebetulan banyak bank yang libur ya karena bertepatan dengan hari raya ya. Ada hari raya, jadi beberapa bank di Swiss France, ini di Eropa ya. Jadi mereka sedang libur banknya, jadi kemungkinan besar untuk bank euro ini agak sedikit lambat ya guys ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada berita yang impactnya lumayan tinggi, teman-teman. Ini high impact. Di sini terus kemudian ada USD juga nanti malam jam 7.30, kemudian ada Kanada dolar ya. Di sini jadi mulai dari jam 6 sampai jam 10 malam kemungkinan akan bergerak untuk market emas. Nanti kita lihat seperti apa pergerakannya. Sebelum itu kita eh, seperti biasa teman-teman ya, kita tentukan dulu support dan resisten. Nah, karena support resistennya masih sama ya guys ya. Sebenarnya sih udah nggak sama ya. Ini supportnya sudah berubah nih teman-teman. Ini supportnya sudah berubah. Cuman karena ini kan kemarin belum belum sempat kita ubah ya. Nah, di sini belum sempat kita ubah. Nah, pivotnya ini masih menjadi patokan teman-teman nih 2318 nih masih tempat dia bolak-balik ya. Ini di sini yang kemarin sudah kita analisa ya di 2308 ini adalah support. Ini sempat terjadi support ya. Nah, dia bergerak di harga support aja nih, support dan juga pivot. Nah, ini gimana, apakah dia akan naik, apakah dia akan turun ya. Nanti kita kita analisa sama-sama ya, teman-teman. Nah, di sini yang pertama untuk time frame daily, apa weekly dulu ya? Weekly nggak daily aja. Kalau weekly terlalu kejauhan ya. Nah, di sini buat kalian yang ingin entry atau ingin open posisi, yang ingin buy atau sell, ini patokan yang lumayan enak ya, teman-teman. Di sini kalau naik ke 2318 ya, yang kemarin sudah kita analisa juga nih, kita bisa ikutan sell. Nah, kemarin saya ikutan sell nih, teman-teman. Sell terus di 2010 saya tutup, dia bener naik lagi, cuman saya nggak berani sell lagi nih. Karena takutnya dia naiknya ke atas ya, ternyata bener. Ternyata bener dia naik turun di sini nih, teman-teman. Dia set way di sini ya. Jadi kita akan lihat nanti patokannya di support. Ini kan ada range set way ya. Ini ada range set way. Ini kita akan buatkan garis set ways-nya dia. Ini kita biarkan saja seperti ini karena ini buat jadi patokan saya ya. Nah, di sini saya akan buatkan baru. Ini kan masih bersih. Nah, ya di sini ya. Di sini ada titik set ways-nya dia. Mulai dari, coba kita lihat dulu sebentar. Daily, sebenarnya sih ini titik set ways-nya sih dari sini ya. Ini titik set ways, jadi dia bergeraknya ini masih di titik set ways-nya dia. Jadi gimana ya, sebentar. Ini untuk para pemula pasti sedikit bingung nih kalau lagi set ways segini. Jadi intinya sebenarnya kalau pada saat set ways ya teman-teman, dia lagi naik kita sell, terus dia lagi turun kita buy gitu. Jadi kalau lagi set ways gini patokannya tunggu konfirmasi dia breakout di support yang ada di sebelah sini ya, di garis yang bawah ini, atau dia breakout resisten yang ada di atas ini guys, di 2352 ini. Jadi patokannya simpel banget. Kalau dia udah berhasil keluar dari area sideways berarti dia mau ke sana gitu ya.
Ini kan kita sudah bisa lihat ya area sideways-nya dia. Nah, jadi kalau dia keluar dari jalur sideways ini, berarti dia mau melanjutkan perjalanannya. Nah, kita coba di time frame kecil ya, untuk time frame H1 atau H4 lah ya. Nah, di sini terakhir kan pergerakannya dia ada di sini ya. Ini pergerakannya dia ada di sini ya. Coba kita bikin di sini ya, teman-teman. Kita buatkan dua garis seperti ini, oke. Nah, kalau sudah seperti ini adalah range sideways-nya dia untuk time frame H4 nih, teman-teman ya. Dan dia belum keluar jalur ya. Ini sampai 2 hari ya. Udah 3 hari, teman-teman. 2 hari lah ya, belum 3 hari. Nah, ini 2 hari dia sideways di sini. Coba kita kecilin lagi ke time frame yang lebih kecil. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita hitung untuk eh harga tengahnya, teman-teman. Nah, di sini kita hitung dulu ya. 23 2 berapa itu? 23 63 Kita buatkan dulu pivotnya ya, guys ya. 63 ya. 23 Oke. Yang bawahnya 23 03 63. Wah, sama dong. Koma-komanya ternyata sama, guys ya. Berarti komaannya nggak usah dihitung nih, biar gampang. 23 kita kurang dengan 23 03. Hasilnya 20. Ini kita bagi 2 ya, guys ya. 10. Nah, kemudian hasilnya kita tambah support ya tadi. 23 03. Nah, 23 13 ini adalah pivot dari range sideways-nya dia. 23 13 ini kita ganti warnanya bebas. Kalian bisa sesuaikan aja. Nah, di sini. Nah, dia nih kalian bisa lihat ya. Dia turun, naik sampai ke pivot. Sampai ke pivot, dia bergerak lagi. Jadi dia kemungkinan akan bolak-balik di sini aja nih. Jadi buat kalian yang lagi nunggu momen ini ya, kalau nanti dia ini kan belum ada ya, belum ada tanda-tanda dia mau naik atau turun ya, masih sideways ya. Ini patokannya adalah di 23 atau 23 03, teman-teman. Jadi nanti malam seandainya nanti dia breakout 23 03 ditembus ya. Ini ditembus, dia biasanya akan koreksi dulu, teman-teman. Dia akan koreksi kemana? Ke 23 13 ini. Dia akan koreksi ke pivot biasanya. Biasanya seperti itu. Nanti kalau misalkan dia supportnya ditembus, jadi kemungkinan seperti ini ya. Saya buatkan dulu. Ini buat yang nggak ngerti, karena kemarin banyak yang bingung juga. Jadi ini saya coba buatkan ya. Ini ada gambar, ada apa ya? Pakai apa ya ini ya? Size-nya kita tebelin nih. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi ada harga lagi sideways seperti ini ya. Nah, lagi naik, turun, naik lagi, terus turun. Gitu ya. Ini lagi sideways. Seperti itu ya. Nah, di sini kan ada supportnya nih. Jadi kan di sini ada support. Nah, resistennya kan di sini. Ini biasanya kalau misalkan dia mau turun ya. Ini dia akan ditembus dulu, teman-teman. Dia akan turun ke sini. Nah, setelah turun begini, kalian biasanya sering deh ketemu, wah ini kok kita sell, kita market lagi turun, terus kita ikutan sell di sini misalkan ya. Misalkan kita ikutan sell di sini gitu ya. Terus kok dia malah naik. Nah, kalian pasti suka bingung kan ya. Saya dulu awal-awal trading tuh suka bingung. Kenapa di sell naik, di buy turun gitu ya. Ternyata dia memang pada saat dia breakout ya, dia konfirmasi untuk turun, dia biasanya naik lagi ke harga pivot. Nah, harga pivot yang tadi sudah kita hitung ini ya. Ini harga pivotnya. Nah, dia ini ada di sini harga rata-rata nih. Harga rata-rata yang tadi sudah kita hitung. Biasanya dia akan datang ke sini lagi nih. Biasanya ke sini lagi nih. Bisa ke sini atau bisa di bawahnya, bisa kurang, bisa lebih ya. Pokoknya ke area-area sini. Nah, dari sini barulah kita bisa entry posisi, teman-teman. Kita bisa entry untuk sell, ikutan sell ya. Atau mungkin juga bisa di daerah sini nih. Di
support terakhirnya ya, bisa juga di sini. Itu tergantung market lah, kekuatan kekuatan market itu kan beda-beda ya. Kalau misalkan market memang lagi strong sell banget ya, biasanya hanya sampai sini, hanya sampai supportnya atau dia naik lagi ke support terdekat. Tapi kalau market lagi sideways seperti ini, biasanya dia balik lagi ke support. Biasanya dia balik lagi ke pivot, teman-teman. Nah, dari sini baru kita bisa open sell. Nah, dari sini kita bisa sell ya. Baru kita ngelanjutin begini. Dia biasanya begitu. Turun terus. Seperti itu, teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Cuman kan namanya kita hanya menganalisa market seperti apa. Kita nggak bisa ngelawan ya. Kita hanya bisa ikutin doang pergerakannya dia mau kemana. Nah, kemudian eh, untuk take profit ya, pada saat kita sell gitu kan pasti kan kita cari untuk momen take profitnya ya. Di sini kan ada sideways. Nah, kemudian untuk kita take profit itu yang pertama kita harus lihat ke time frame yang lebih besar. Kita lihat time frame yang lebih besar. Misalkan kita tadi analisa di time frame H4 gitu ya. Oh, ini patokannya di sini nih udah konfirmasi sell, terus dia naik dulu, kita ikutan sell gitu ya. Take profitnya di mana kita geser ke time frame yang agak lebih besar ya sedikit. Berarti di time frame H1 ya guys ya. D1 sorry. Nah, di time frame D1 ini kan ada harga support dan juga resisten juga ya. Nah, ini ya. Kelihatan nggak sih? Takutnya warnanya nggak kelihatan nih, saya ubah aja biru lah ya. Nah, kalian pasti bingung kan mau take profit di mana? Nah, ini untuk jadi patokan, ini untuk take profit tuh kita biasakan taruh di support atau di resisten. Karena ini kita posisinya sell, maka take profitnya kita taruh di support ya. Ini saya buatkan ilustrasinya guys. Misalkan market lagi seperti ini ya, lagi naik terus turun gitu ya. Nah, dia sideways di sini kan, dia sideways di sini nih, terus dia turun lagi, kemudian naik kayak tadi ya. Nah, pada saat di sini nih kita ada konfirmasi nih, ada konfirmasi. Nah, kita sell di sini ya. Misalkan kita sell di sini, sell. Nah, take profitnya kalian pasti suka bingung kan ya, mau take profit di mana gitu ya. Nah, di sini kan ada support ya teman-teman ya. Nih, ini saya bikin biar agak sedikit bagus. Nah, di sini kan ada support nih. Di sini ada support ya. Biasakan kalian jangan TP-nya tuh jangan persis di garis support. Biasakan di atasnya di sebelah sini. Karena kan kita tahu ya, biasanya kan suka, oh ini kenapa belum sampai support? Belum sampai support sudah naik lagi gitu ya. Itu biasakan karena kan kita nggak tahu ya market itu bisa tembus harga atau enggak gitu ya. Kalau misalkan ternyata nggak bisa ya, kita udah dapat profit gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tembus ya berarti ya lumayan lah rezekinya segitu gitu ya. Karena saya sharing aja ini, saya sering banget dulu, bukan dulu aja sih, belakangan ini juga bulan-bulan kemarin tuh ya pas lagi naik terus nih saya suka salah untuk pasang take profit. Karena kan misalkan ya ini ada support gitu ya, ini ada support mana sih, ini ada support gitu ya, saya taruhnya di sini padahal baru sampai sini dia udah balik lagi naik. Nah, itu kesalahan saya tuh suka di situ. Jadi saya sharing biar kalian juga nggak salah untuk pasang take profit dan juga stop loss ya. Stop loss juga begitu teman-teman. Jadi kalau kalian sell misalkan di 2013 ya, kalian taruh stop lossnya tuh jangan pas di sini, lebihin 2 atau 3 poin, 4 poin juga boleh gitu ya di sini gitu untuk taruh stop loss. Ya, mungkin untuk analisa hari ini begitu aja ya guys ya. Masih banyak banget sebenarnya yang ingin saya sampaikan, cuman daripada videonya nanti terlalu panjang, kalau misalkan kalian masih ada yang belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan komen aja di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan video atau bisa langsung saya jawab di kolom komentar ya guys ya. Buat yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen aja guys kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau saya ada salah-salah kata, mohon dikoreksi guys ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.